TPI Sekarang Atas. Ya, saya Dian Helsinki dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Timur. Hai, nama saya Ignacio Arwan. Saya dari kantor imigrasi kelas 1 non TPI Jakarta Pusat. Nama saya Gibi Rejelia, saya dari kantor imigrasi kelas 1 khusus non TPI Jakarta Barat. Halo, saya Faiz dari kantor imigrasi kelas 1 non TPI Tangerang. Saya Yuda dari Kanim kelas 2 non TPI Bekasi. Saya Umam dari Kanim Depok. Saat ini saya sedang mengikuti diklat analis keimigrasian ahli pertama angkatan kedua. Pada saat pendaftaran saya menggunakan e-registrasi dari BPSDM yang menurut saya sangat inovatif karena mempermudah pendaftaran. Terima kasih. Saat ini saya sudah menggunakan e-registrasi dari BPSDM dan menurut saya fitur ini sangat baik karena memberikan informasi yang sangat lengkap seperti nomor kamar dan jadwal untuk pembelajaran. Menurut saya terkait dengan fitur e-registrasi yang telah diciptakan, itu sangat membantu karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Saat ini saya sedang mengikuti diklat analis fungsional di analis keimigrasian ahli pertama. Pada saat registrasi pertama kita menggunakan e-registrasi yang menurut saya sangat mudah karena tidak perlu antri dan menunggu lama. Kami telah menggunakan fitur e-registrasi BPSDM dan menurut saya itu sebuah inovasi yang baik dan ramah lingkungan karena paperless, tidak perlu dicetak, Instruksinya jelas dan mudah digunakan. Kami peserta diklat Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama, Angkatan Kedua. Kami peserta diklat analis keimigrasian angkatan kedua sangatlah terbantu dengan program e-registrasi yang telah dikembangkan oleh Bapak Makmur Saputra selaku Kabid Penyelenggaraan. Selain itu, program ini juga sangatlah sesuai dengan program Kemenkumham e-Gov atau e-Government yang memanfaatkan teknologi informasi. Terus berinovasi BPSDM untuk Kemenkumham Jaya. Sistem Informasi Akademik Poltekip atau SIAP merupakan layanan yang diberikan bagian administrasi akademik Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis web database. Pada menu Home, Anda bisa memasukkan username dengan nomor sambung, kemudian password Anda, dan memilih kategori taruna ataupun orang tua. Klik Login. Anda akan masuk ke dalam bagian halaman awal dari SIAP. Anda bisa mengklik profil untuk mengedit profil Anda. Klik Submit. Anda juga dapat menambahkan data mengenai orang tua, saudara, ataupun pendidikan terakhir. Kemudian, Anda juga dapat menambahkan media sosial sesuai dengan media sosial Anda dengan memilih di bagian logo sosial media apa yang Anda gunakan, memasukkan username-nya, kemudian memasukkan link atau URL-nya. Klik Submit. Pada menu Home, Anda dapat melihat lini masa dari profil SIAP Anda. Kemudian terdapat layanan akademik berupa ringkasan, riwayat, pengisian IRS, cetak KRS, cetak KHS, absensi, dan kalender akademik. Pada halaman ketarunaan terdapat pelatihan, pembinaan, dan penugasan. Kemudian terdapat bimbingan akademik, bimbingan skripsi, dan bimbingan kepribadian. Terdapat juga reward dan punishment berupa prestasi dan pelanggaran. Jadwal, materi modul umum, kuliah, pelatihan, dan pembinaan. Tugas kuliah, pelatihan, dan pembinaan, serta support, ragam download, support, kontak penting, frekuensi expression, dan pasal perdaftar. Pada menu akademik, kalender akademik, Anda dapat melihat
kalender akademik pada semester yang masih aktif. Sekian dan terima kasih. Sistem Informasi Layanan Taruna dan Orang Tua merupakan inovasi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan ketarunaan terbaik kepada sivitas akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, khususnya bagi taruna dan orang tua. Sistem informasi berbasis website ini dikenal sebagai Salto dan telah dikembangkan hingga versi pengembangan terakhir Salto versi 2.0. Aplikasi ini dapat diakses melalui www.salto2.poltekip.ac.id dan dapat diakses pada submenu layanan ketarunaan website Poltekip. Anda akan dibawa pada halaman login dengan memasukkan username menggunakan nomor stambuk taruna dan memasukkan password. Kemudian Anda akan masuk ke dalam halaman depan salto.poltekip.ac.id. Pada bagian sebelah kanan, Anda bisa melihat menu perizinan yang berisi berbagai macam layanan perizinan yang diberikan dari pihak ketarunaan kepada taruna ataupun orang tua, yaitu sebagai berikut: izin sakit, training center, keluar kampus, pernikahan saudara, pemakaman keluarga, orang tua sakit, surat tugas, kegiatan dalam, dan kegiatan bersiap. Kemudian Anda dapat melihat menu monitoring yang berisi penghargaan taruna dan hukuman disiplin sebagai penilaian atas sikap taruna. Kemudian terdapat halaman pengaduan dan whistleblowing system. Tutorial 1. Perizinan. Dalam tutorial perizinan, Anda hanya mengisikan keperluan dan keterangan lain seperti tujuan, tanggal pelaksanaan, dan pendamping pelaksanaan. Contohnya pada izin keluar kampus, Anda hanya perlu memasukkan keperluan dan pendamping atau pembina piket pada saat pengajuan. Kemudian staf ketarunaan Politeknik akan menyetujuinya. Dan kemudian Anda dapat melaksanakan perizinan yang dibutuhkan. Tutorial 2. Pengaduan dan WBS. Pada halaman pengaduan, Anda dapat melakukan pengaduan online dengan menjelaskan kejadian pengaduan dalam bentuk 5W plus 1H, didukung dengan bukti dan dengan memperlihatkan identitas Anda. Pada whistleblowing system merupakan hal yang sama dengan pengaduan merujuk pada jenis tindakan tertentu, digolongkan dalam kategori yang sudah disediakan. Sekian dan terima kasih. Dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, Pusat Penilaian Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM mengembangkan sistem penilaian kompetensi berbasis online untuk dapat menjawab perubahan zaman yang dinamis yang dapat diakses melalui smartphone, tablet, laptop, dan komputer, serta meningkatkan efisiensi dari segi SDM, penganggaran, dan metode pelaksanaan. Melihat kondisi saat ini, di mana luasnya wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM yang diimbangi dengan banyaknya jumlah SDM aparatur, sedangkan tenaga asesor yang dimiliki oleh Pusat Penilaian Kompetensi jumlahnya terbatas. Penggunaan metode paper-based test yang tidak efisien menimbulkan tumpukan dokumen dan database yang masih berbentuk manual. Selain itu, penilaian kompetensi dengan metode manual membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam pengerjaan laporan hasil asesmen.
Dengan adanya sistem penilaian kompetensi pegawai berbasis online, saat ini kegiatan penilaian kompetensi dapat menjangkau target sasaran pegawai Kementerian Hukum dan HAM di seluruh wilayah satuan kerja. Proses penilaian kompetensi yang akan berubah dari paper-based menjadi paperless tidak lagi menyebabkan penumpukan dokumen karena database sudah terkelola dan tersimpan dengan baik pada sistem. Kelebihan lainnya yaitu asesor dapat melihat langsung hasil penilaian kompetensi yang telah dilakukan melalui sistem penilaian kompetensi pegawai berbasis online.